Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, para orang tua, para asatidz yang saya hormati, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Sanusi, Al-Ustadz Dr. Nasiyan Sofyan, Ustadz Suparman DKM, Bapak Haji Wid Setiawan MM, Bang Cimat, Bang Haji Supendi, Bang Ma'ruf, Bang Muhashim, Bapak RW, Wakil RW kita, dan para orang tua yang lain yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita lanjut ke dalam pembahasan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah wa hukiya an Muhammad ibn al-Munkadir, dan diceritakan dari Imam Muhammad ibn al-Munkadir. Ini beliau adalah salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang tabi'in yang meriwayatkan banyak hadis daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di tahun 51 Hijriah dan meninggal tahun 130 Hijriah. Al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir. Satu ketika beliau ini malam-malam bangun. Begitu malam-malam bangun, zikir, dikencengin suaranya. Malam-malam, la ilaha illallah, la ilaha, kencang. Ya, kalau sekarang kan kencang juga kan nggak terlalu kedengeran, karena orang masih rame, ya. Nah, kalau dulu emang rumah jarang, ya, yang bising-bising, yang kencang-kencang kayak mobil apa nggak ada. Akhirnya tetangganya pada keluar, nanya ke Imam Muhammad ibn al-Munkadir, Imam, ngapa sih teriak malam-malam, zikir kencang banget? Kata apa beliau? Kana li jarun, saya punya tetangga, rafa'a sautahu bil wajah. Tetangga saya ini sering ngencengin suaranya gegara sakit. Jadi ada orang sakit gegembretan aja, wah, wah, sakit gitu. Gara-gara dia itu ngencengin suara lantaran sakit, saya kencengin zikiran saya lantaran nikmat. Jadi diaduk tuh sama Imam Muhammad bin Munkadir tuh. Ya. Jadi dia kencengin suara zikir dia karena apa? Karena nikmat. Maksudnya ini saya ngencengin suara saya karena nikmat. Tetangga saya ngencengin suara gara-gara sakit. Itu Imam Muhammad ibn al-Munkadir. Nah, annahu hajja 33 hajjah. Imam Muhammad ibn al-Munkadir itu haji sebanyak 33 kali. Haji
sebanyak 33 kali. Ini dulu nih, jalan kaki, paling top naik onta, hajinya 33 kali. Nah kalau kita sekarang nunggu lama banget. Kabar terakhir yang saya dengar nunggu 25 tahun. Nah, kalau masih ada umur 25 tahun nunggunya. Ini beliau makanya ini secara zahir aja, secara zahir amalan dia nggak bisa kita kejar secara zahir. Hajinya aja 33 kali. Kita berapa? Itu falamma kana fi akhir hajjatin hajjaha, maka tatkala di akhir haji yang beliau kerjakan, qala wa huwa fi Arafat, beliau berdoa sedang berada di Arafah. Jadi lagi di Arafah, haji terakhir, beliau doa. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, ta'lamu anni, mengetahui bahwasanya saya, waqaftu fi mauqifi hadha, telah wukuf, telah berdiam di tempat saya ini salasan wa salasina waqfatan, sebanyak 33 kali. Engkau tahu ya Allah, kalau saya ini duduk di sini, berdiri di sini di Arafah 33 kali. Fawahidatun an fardhi, haji yang satu kan 33. Haji satu nih itu untuk kewajiban saya sebagai muslim. Masih ada berapa? 32. Karena ngerjainnya 33. Yang satu buat fardunya. Wasaniyatu an abi wasalisatu an ummi. Yang kedua buat bapak saya, yang ketiga buat ibu saya. Begitu kata Imam Munkadir, Ibnul Munkadir. Sisanya berapa? 30. Wa ushiduka ya Rabbi, dan aku menjadikan engkau saksi wahai Tuhanku, anni wahabtu ats-tsalatsina liman waqafa bi mawqifi hadza wa lam tataqabbal minhu. 30 haji yang saya kerjain, ya Allah, saya hadiahin buat yang wukuf di Arafah, dan engkau enggak terima wukufnya. Bayangin, ulama mikirin kita enggak? Ibadah dia yang haji yang 30 kali itu dihadiahin buat yang wukuf di Arafah dan kagak diterima sama Allah. Kata Imam Ibnul Munkadir, falamma dafa'a min Arafat, tatkala beliau itu sudah bertolak dari Arafah, ay rahala anha wa faraqaha, sudah pergi dari Arafah dan meninggalkan Arafah, nudiya, dipanggil, ada suara. Apa kata suara ini? Yabnal Munkadir, wahai anaknya Munkadir, atatakarram ala man khalaqal karama wal jud, apa kamu mau main sok-sok dermawan kepada zat yang menciptakan kedermawanan? Ada orang yang 30 mau diapain? Dihadiahin, berarti kan dermawan. Dia yang haji, pahalanya buat siapa? Buat orang lain, kan dermawan, dibalas sama Allah. Ibnul Munkadir, apa di sini
mau ngadu-ngadu, bahasa kita nih, mau ngadu-ngadu sama gua, dermawanan mana lu sama gua? Make 30, make dihadiahin. Wa izzati wa jalali, dan demi kejayaanku dan demi keagunganku, laqad ghafartu liman waqafa bi Arafat qabla an akhluqa Arafatin bi alfi amin. Saya sudah memaafkan, saya sudah mengampuni orang yang wukuf di Arafat sebelum saya menciptakan Arafat 1000 tahun. 1000 tahun kata Allah sebelum saya ciptain itu Arafah, yang nanti bakalan wukuf di Arafah saya udah tahu, udah saya ampunin. Bayangin tuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nah kita nih termasuk orang yang wukuf di Arafah apa kagak? Gitu. Ada orang kadang-kadang ya udahlah, ntar gimana takdir. Takdir mah gak usah diomongin, jalan aja. Setoran dulu, kalau bahasa kita masih sekarang setoran dulu. Kalau ngomongin takdir lagi, setoran. Jadi orang-orang yang wukuf di Arafah itu udah Allah ampunin sebelum Allah nyiptain Arafah itu sendiri. Ya. Nah, sekarang wa shaumu Ramadan. Rukun Islam berikutnya adalah puasa Ramadan. Ay al-imsak 'anil mufattirat fi naharihi bi niyyatihi, menahan dari hal yang membatalkan di siang hari Ramadan dengan niat puasa Ramadan. Itu maksudnya puasa. Jadi kalau puasa kagak niat, cuman lantaran kagak mau makan doang, kagak sah. Kan ada orang tiba-tiba tembok-tembok, gua seharian ini belum makan. Ada nggak begitu? Nah, dapat pahala nggak? Nggak niat. Wa furida fi sanati tsaniyati minal hijrah, dan diwajibkan puasa Ramadan di tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di tahun kedua nyampe ke Madinah baru diwajibkan puasa. Fasama sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanatin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa bulan suci Ramadan sebanyak 9 kali Ramadan. Kulluha naqisatun, semuanya berkurang kecuali sekali. Maksudnya berkurang apaan? Semuanya 29 hari kecuali sekali 30. Jadi Nabi 9 kali puasa Ramadan itu yang 8 kalinya 29 hari, yang 1 kali 30 hari, gitu ya. Tapi itu sejarah, bukan patokan, ya. Itu sejarah, bukan patokan. Jangan kita misalnya, wah, kita dari kemarin-kemarin, tahun kemarin 30, tahun kemarin 30. Kalau ngikutin Nabi mah banyak kan 29. Nah, itu mah bukan patokan. Patokannya itu apaan? Bulan. Kiatan apa kagak? Jangan, oh, Nabi 9 kali puasa Ramadan itu 29 hari mulu. Masa kita 30 mulu? Lah, Ramadan kayak kagak terima banget puasa 30. Wa la'alla al-hikmata fi dzalika, dan kemungkinan hikmah di dalam hal tersebut
tatminu nufusi man yasumuhu naqisan min ummatih, menenangkan jiwa-jiwa orang yang mereka berpuasa naqisan, kurang dari 30 hari, min ummatihi, dari umatnya. Jadi kalau kebetulan umatnya ini kebetulan dapat puasa 29 hari mulu, nah jangan ragu, karena Nabi juga sering kali dapat 29. Wa qad jaa fi fadli ramadhana wa shaumihi akhbarun katsiratun, dan telah datang di dalam keutamaan Ramadan dan puasanya hadis-hadis yang begitu banyak. Di antaranya maruya, hadis yang diriwayatkan, innal jannata, sesungguhnya surga, la tatazayyanu, sungguh akan selalu berhias, minal hauli ilal haul, dari tahun ke tahun berhias terus. Kita rumah kita berhias belum? Enggak kan? Rumah kita berhias nggak? Kagak. Ngapa? Ntar kalau mau ngawinin baru dicat, ya kan? Ntar baru pasang tenda, baru pasang kembang. Kalau kagak mah kagak. Udah dicoret sama bocah berkali-kali gua kagak diapa-apain. Nah ini sorga ini dia berhias diri tiap tahun. Kenapa? Lidukhuli syahri Ramadan, karena masuknya bulan suci Ramadan. Fa idza kana awwalu lailatin min Ramadan, maka jika masuk awal malam dari bulan Ramadan, habbat rihun min tahtil arsh, berhembuslah angin dari bawah arsh, yuqalu laha al-mathirah, angin itu disebutnya al-mathirah, angin yang berhembus karena masuk awal malam bulan Ramadan, angin dari bawah arsh berhembus, namanya al-mathirah. Fatasfaqu waraqa asjaril jannah, kemudian ini angin menepuk daun pohon-pohon sorga. Wa hilaqal masari' ay al-abwabi, dan dia mengetuk cantelan-cantelan pintu itu sorga. Fayusma'u dzalika tinninun, maka didengarlah karena gesekan itu suara. Lam yasma'is sami'una ahsana minhu, orang yang punya pendengaran tidak pernah dengar lantunan atau nada yang lebih indah dari gesekan angin dengan dedaunan surga. Fatabruzal hurul ain, gara-gara ada suara indah, maka kemudian nampaklah bidadari-bidadari surga. Ada apa nih? Keluar dia. Hatta yaqumna ala syarafil jannah, ya, hatta yaqumna ala syarafil jannah, sampai mereka ini, bidadari-bidadari ini, diri di pinggiran-pinggiran surga. Fayunadaina, kemudian mereka ini bidadari pada ini semua apa namanya, ngeluarin suara, berbicara, hal min khatib, ngapa sih ini ada yang ngelamar, ini kata bidadari ini ada yang ngelamar. Thumma yaqulna ya Ridwan ma hadhihi al-lailah, nanya sama penjaga surga, wahai Ridwan, ini malam apa?
fayujibuhunna bitalbiyah, kagak dijawab. Dijawabnya sama malaikat Ridwan pakai talbiyah. Ya, apa pakai talbiyah? Labbaik. Terus fayaqul, dan dia berkata, ya khairatin hisan, ya khairatun hisan, wahai wanita-wanita baik, lagi bagus, lagi cantik. Hadhihi awwalu lailatin min Ramadan, ini adalah malam pertama di bulan Ramadan. Gitu ya. Ya khairatun hisan, hadhihi awwalu lailatin min Ramadan. Jadi kalau malam bulan Ramadan begitu gembira. Ya, orang yang di atas pada gembira. Ini yang di bawah tahu pada gembira apa kagak. Apalagi kalau berat. Iya, apalagi kalau berat. Ya, puasa lagi. Itu kan berat itu. Makin ngomong, ya puasa. Apa maksudnya? Enggak mau puasa. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamin nasu ma fi Ramadan." Seandainya manusia tahu apa yang ada di Ramadan, minal yubri wal barakah, daripada keuntungan dan keberkahan, la tamannau ayyakuna haulan kamilan, mereka akan berangan-angan 1 tahun itu biar Ramadan terus. Kalau dia paham tentang keuntungan dan keberkahan. Wa qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan, karena percaya. Emang ada orang puasa Ramadan kagak percaya? Kalau enggak ada, Nabi enggak bakal ngomong begini. Ini Nabi ngomong begini karena emang ada yang puasa tapi enggak percaya. Wahtisaban, ikhlas, percaya sama janji Allah. Yang kedua ikhlas. Ada enggak yang puasa enggak ikhlas? Nah, banyak. Kalau dia percaya sama janji Allah, dia ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, Allah ampunin dosanya. Diampunin sama Allah dosa-dosa yang dulu dan yang akan datang. Masya Allah, enak. Ya, kita puasa sehat dapat, dosa diampunin, enak. Wa warada law adzina Allahu lis-samawati wal ardi an tatakallama la syahadata liman shama ramadhana bil jannah. Dan juga tertera di dalam hadis, seandainya Allah mengizinkan langit-langit dan bumi, seandainya Allah mengizinkan langit-langit dan bumi untuk berbicara, maka mereka, langit dan bumi ini akan bersaksi bahwa orang yang puasa Ramadan, dia bersaksi akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang kagak diizinin. Gimana? Kalau langit ngomong, bumi ngomong, woi, yang puasa Ramadan dijamin surga. Pada puasa nggak? Puasa. Nggak ada yang nggak puasa. Semuanya puasa. Orang kafir masuk Islam. Wa ma ahsana qaulu ba'dihim, dan alangkah indahnya perkataan sebagian ulama, syahrus siyami laqad alauta mukarraman wa ghadawta min baini syuhuri mu'azzama. Bulan puasa sungguh engkau telah menjadi bulan yang tinggi dan dimuliakan. Wa ghadawta, dan kau telah menjadi
mu'azzaman, bulan yang diagungkan, min baini syuhur, di antara bulan-bulan yang lain. Ya shaimi Ramadan, wahai orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, hadza syahrukum, ini adalah bulan kalian, fihi abahakum al-muhaiminu maghnama, di dalam bulan ini abahakum, telah memberikan kebolehan kepada kalian, maghnaman, harta yang berlimpah. Siapa? Al-muhaimin, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya fauzaman fihi ata'a ilahu, alangkah beruntungnya orang yang di dalam bulan Ramadan taat kepada Tuhannya, mutaqarriban, mendekat kepada Tuhannya, mutajanniban ma harrama, sekaligus menghindari apa yang diharamkan Tuhannya. Fal wailu kullul wail, maka celaka, sungguh celaka, lil asil ladzi, untuk orang yang bermaksiat, fi syahrihi, di dalam bulan Ramadan, akalal harama wa ajrama, ya barang yang haram dia makan dan dia berbuat dosa yang lain. Ya, jadi udah bulan puasa, emang bulannya ibadah, dia malah apa? Maksiat. Bulannya ibadah malah apa? Malah dia makan makanan yang haram. Ya. Faidatun nukila an Ibnu Hajar, inna tamanniya zawali Ramadan minal kabair, sesungguhnya berharap Ramadan selesai itu termasuk dosa besar. Ya. Ramadan berapa hari lagi sih? Ramadan berapa hari lagi sih? Itu dia nanya buat apa? Dia yang tahu. Kalau dia nanya emang karena beban, pengen Ramadan buru-buru pergi, dosa besar. Jadi pengen Ramadan cepat selesai aja, dosa. Kita kan sering itu, tinggal 29 hari lagi, baru ke sehari. Apa maksudnya? Ya kan? Alhamdulillah, tinggal 5 hari lagi. Alhamdulillah lagi. Makanya nyebut alhamdulillah. Tinggal 5 hari lagi. Berarti apa? Senang dia kalau Ramadan cepat pergi. Jadi mengharap Ramadan cepat pergi termasuk dosa besar. Ya, hati-hati, makanya jangan gampang bikin status. Bikin status nih. Wallahu a'lam bishawab.